Halo, berjumpa lagi dengan Pak Niko. Saya akan cerita sedikit, berbagi informasi saja tentang konteks dalam pemberontakan yang terjadi di Indonesia sekitar awal kemerdekaan sampai menjelang tahun 60-an. Waktu itu memang kondisi Indonesia terutama di tahap pertama di tahun 45 sampai 49 kita belum stabil sekali memang, karena Belanda masih berusaha untuk merebut kembali republik ini yang baru berdiri tentunya. Datangnya Musso merubah konteksnya lagi, ada kekecewaan datangnya Musso di tahun 48 sehingga merubah konstelasi politik, dan akhirnya bisa dibilang juga secara tergesa-gesa ada proklamasi dari PKI untuk menyatakan untuk pemerintahan sendiri di Indonesia, di Republik ini. Berikutnya ya, kita ketahui bahwa kita harus berhadapan dengan dua pasukan yang loyal terhadap PKI di Madiun, Musso dan kawan-kawan, dengan kelompok-kelompok yang memang pro Belanda juga dengan Belanda itu sendiri, pasukan Belanda itu sendiri. Terusnya juga ada perundingan Renville yang mengharuskan pasukan-pasukan yang berada di wilayah Jawa Barat harus menyingkir ke wilayah Jawa Tengah, bisa juga Jawa Timur dan sebagainya. Ini mengecewakan sebagian orang, terutama ada yang namanya Skarmaji Marijan Kartosuwiryo, tokoh yang legendaris juga, sudah dikenal di tahun 1920-an. Dan dia ini sudah punya pasukan, punya pengikut yang cukup banyak, dan dia kecewa harus mengosongkan, harus pasukannya, kelompoknya berpindah dari wilayahnya di Jawa Barat. Dan ini membuat dia nanti membentuk pasukan tentara Islam Indonesia sebelum nantinya mendeklarasikan Darul Islam yang menyatakan merdeka. Dan ini juga sebenarnya ada unik ya, karena sebelum kejadian itu Natsir, tokoh Indonesia, tokoh Republik waktu itu, juga sempat berusaha untuk mengontak Kartosuwiryo, tapi karena suratnya datangnya telat, akhirnya proklamasi kemerdekaan dari versi DI itu sudah dinyatakan terlebih dahulu, dan nanti diikuti di berbagai daerah lain dengan penyebab-penyebabnya masing-masing, selain faktor ideologi tentunya di dua pemberontakan ini. Terusnya juga ada APRA ini sebenarnya nantinya dengan ada beberapa pemberontakan lainnya ini ya ada keterkaitannya, karena konteksnya antara kelompok yang pro negara kesatuan unitaris dengan mereka yang pro terhadap negara federal. Nah, di tengah-tengahnya ada APRA yang dimanfaatkan oleh Raymond Westerling yang kita tahu punya track record buruk ya, dengan pembantaiannya hingga posisinya bahkan dicopot nantinya dari pimpinan pasukan khusus Belanda di Indonesia waktu itu. Tapi dia tetap membuka jaringan, tetap bergerak dan sebagainya. Akhirnya di APRA kita ketahui banyak korban jiwa dari pihak TNI, bahkan ada perwira juga yang menjadi korban. Berikutnya tentang Andi Aziz. Andi Aziz ini juga antara kebingungan antara kelompok-kelompok yang kecewa, terutama dari mereka yang sangat ingin bentuk negara ini federal di negara Indonesia Timur, dengan kelompok-kelompok yang mau bersatu kembali ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi, unitaris ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya Andi Aziz yang berada di tengah-tengahnya ya terjebak juga dalam situasi yang kurang baik, dan akhirnya dia kita kenal dalam sejarah dia sebagai pemberontak. Berikutnya juga ada RMS ya, orang-orang kecewa, tokohnya sebagian hampir sama dengan yang mempengaruhi mendorong Andi Aziz, dan cuman tempatnya bergeser di Maluku Selatan atau Ambon dan sekitarnya. Dan ini juga membuat kerepotan karena di APRA, di Andi Aziz dan di RMS ini pasukan-pasukan yang terlibat adalah mantan-mantan pasukan Kenil yang cukup terlatih waktu itu. Bahkan ada sebagian yang masuk dalam pasukan khusus dari Kenil itu sendiri ya. Jadi tiga pemberontakan ini punya sebab yang hampir-hampir mirip-mirip ya, dengan adanya
kelompok pendukungnya. Berikutnya ada PRRI Permesta. Ini juga sebenarnya kelompok yang ingin adanya otonomi yang sangat luas, ya kalau bisa dibilang federal juga waktu itu. Yang kecewa dengan pembangunan yang berfokus sangat mungkin bisa dibilang nitik beratkan ke pusat dan sekitarnya, Pulau Jawa dan sekitarnya dibandingkan pulau-pulau di luar Jawa, ada Sumatera dan Sulawesi. Akhirnya tercetuslah Permesta, terusnya PRRI, dan terjadi perlawanan kontak senjata juga di sini. Dan uniknya orang-orang yang terlibat ya kita sangat sangat kenal dengan tahu dalam sejarahnya sebelumnya sangat Indonesia sekali, berjuang tumpah darah baik dari sisi perjuangan fisik militer maupun perjuangan diplomasi. Mereka sangat mendukung republik ini. Tapi waktu itu sikapnya bertentangan dengan pusat, ditambahi dengan bumbu peristiwa Cikini, usaha pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Jadi pemberontakan di Indonesia di era setelah kita proklamasi 45 sampai 49, terusnya 50 sampai dengan menjelang awal tahun 60-an memang tidak terlepas dari konteks politik, kondisi sosial masyarakat pada masa itu. Banyak hal yang terjadi sehingga sejarah suatu peristiwa bisa menjadi catatan bagi kita semua. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia agar kedepannya jauh lebih baik kita bisa bersikap yang lebih hati-hati sekali dalam kondisi tertentu. Kita bisa terjerumus juga ke dalam lubang yang sama. Harapannya kita bisa belajar dari sejarah dan mempunyai kehidupan yang lebih baik sebagai bangsa dan negara.